Selamat datang di Rudikson Sedaro Channel. Terimalah salam dari kami di bumi Hibolamo, Gerbang Pasifik Timur Indonesia. Perbedaan serta peran dan fungsi tugas Kodam, Korem, Kodim, dan Koramil. Dalam kehidupan sehari-hari, tentu kita sering mendengar bahkan melihat tempat atau markas TNI seperti Kodam, Korem, Kodim, dan Koramil. Lalu, apa saja perbedaan serta peran dan fungsi tugas dari keempat satuan kewilayahan TNI AD tersebut? Silakan simak ulasan video berikut. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi-informasi yang bermanfaat bagi kalian semua. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat atau TNI AD adalah salah satu matra TNI yang ikut bertanggung jawab atas operasi pertahanan negara Republik Indonesia. TNI AD dipimpin oleh seorang Kepala Staf Angkatan Darat atau Kasat dan berkantor di Markas Besar Angkatan Darat atau Mabesat. Kekuatan TNI AD sendiri terdiri dari dua komando utama atau Kotama, yaitu Komando Strategis Angkatan Darat atau Kostrat dan Komando Pasukan Khusus atau Kopassus, serta ditambah pembinaan dan operasional kewilayahan TNI Angkatan Darat yang satuan komando utamanya adalah Kodam. Berikut ulasan perbedaan serta peran dan fungsi tugas dari keempat satuan kewilayahan TNI AD. 1. Komando Daerah Militer. Komando Daerah Militer atau Kodam adalah komando utama pembinaan dan operasional kewilayahan TNI AD. Kodam merupakan kompartemen strategis yang memiliki tugas pokok menyelenggarakan pembinaan kesiapan operasional atas segenap komandonya dan operasi pertahanan aktif di darat sesuai kebijakan Panglima TNI. Sebuah Kodam dipimpin oleh seorang Panglima Daerah Militer atau disingkat Pangdam yang berpangkat Mayor Jenderal atau Majen TNI. Kodam dibentuk dengan tugas khusus, yaitu menyelenggarakan pendidikan pengembangan Tamtama dan Bintara, dan dilaksanakan oleh Resimen Induk Daerah Militer. Kekuatan Kodam terdiri dari Komando Resor Militer atau Korem yang membawahi Komando Distrik Militer atau Kodim, membawahi pula Komando Rayon Militer atau Koramil, hingga Bintara Pembina Desa atau Babinsa. Satuan kewilayahan TNI AD sendiri terdiri dari 15 Kodam di seluruh wilayah Indonesia, dari ujung barat di Aceh sampai ujung timur di Papua, dan memiliki satuan tempur sendiri. Berikut ini adalah komando militer atau Kodam dan wilayah pertahanan dari masing-masing Kodam. 1. Kodam Iskandar Muda, wilayah pertahanan Aceh, bermarkas di Banda Aceh. 2. Kodam 1 Bukit Barisan, wilayah pertahanan Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau, bermarkas di Medan. 3. Kodam 2 Sriwijaya, wilayah pertahanan Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, dan Lampung, bermarkas di Palembang. 4. Kodam Jaya, wilayah pertahanan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, bermarkas di Jakarta. 5. Kodam 3 Siliwangi, wilayah pertahanan Banten, kecuali Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Jawa Barat, kecuali Kota Depok, Kabupaten Bekasi, dan Kota Bekasi, bermarkas di Bandung. 6. Kodam 4 Diponegoro, wilayah pertahanan Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, bermarkas di Semarang. 7. Kodam 4 Brawijaya, wilayah pertahanan Jawa Timur dan Pulau Madura, bermarkas di Surabaya. 8. Kodam 6 Mula Warman, wilayah pertahanan Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara, bermarkas di Balikpapan. 9. Kodam 9 Udayana, wilayah pertahanan Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur, bermarkas di Denpasar.
10. Kodam 12 Tanjung Pura, wilayah pertahanan Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah, bermarkas di Kubu Raya. 11. Kodam 13 Merdeka, wilayah pertahanan Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Sulawesi Tengah, bermarkas di Manado. 12. Kodam 14 Hasanuddin, wilayah pertahanan Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara, bermarkas di Makassar. 13. Kodam 16 Patimura, wilayah pertahanan Maluku dan Maluku Utara, bermarkas di Ambon. 14. Kodam 17 Cendrawasih, wilayah pertahanan Papua, bermarkas di Jayapura. 15. Kodam 18 Kasuari, wilayah pertahanan Papua Barat, bermarkas di Manokwari. 2. Komando Resort Militer atau Korem. Komando Resort Militer atau Korem berada di bawah Kodam. Pimpinan Korem disebut Komandan Resort Militer atau Danrem. Seorang Danrem memiliki pangkat Brigadir Jenderal atau Brigjen TNI. Satuan militer ini didukung juga oleh polisi militer, berbekalan angkutan, kesehatan, dan peralatan serta seni bangunan. Tugas dari sebuah Korem adalah menyelenggarakan pembinaan kemampuan, kekuatan, dan pembinaan teritorial dalam rangka menyiapkan pertahanan di darat dan menjaga keamanan wilayah Korem demi mendukung tugas pokok Kodam di wilayahnya. 3. Komando Distrik Militer atau yang disingkat Kodim. Komando Distrik Militer atau Kodim merupakan kesatuan yang berada di bawah naungan Korem. Satuan militer ini dipimpin oleh seorang komandan distrik militer atau Dandim yang memiliki pangkat Letnan Kolonel atau Letkol TNI untuk Kodim tipe A atau Mayor untuk Kodim tipe B. Markas Kodim berada di setiap daerah tingkat 2, yaitu kota atau kabupaten. Tugas dari Kodim adalah menyelenggarakan pembinaan kemampuan, kekuatan, dan pembinaan teritorial dalam rangka menyiapkan pertahanan di darat dan menjaga keamanan wilayah Kodim demi mendukung tugas pokok Korem di wilayahnya. 4. Komando Rayon Militer atau Koramil. Komando Rayon Militer atau Koramil adalah satuan teritorial dan berada di tingkat kecamatan dan merupakan bagian dari TNI AD yang berhubungan langsung dengan pejabat dan masyarakat sipil. Koramil dipimpin oleh seorang komandan rayon militer yang disingkat Danramil dengan pangkat mayor untuk Koramil tipe A dan kapten untuk Koramil tipe B. Tugas pokok Koramil adalah menyelenggarakan pembinaan kemampuan dan kekuatan teritorial untuk menyiapkan wilayah pertahanan di darat dan menjaga keamanan wilayahnya dalam rangka mendukung tugas pokok Kodim. 5. Bintara Pembina Desa atau yang disingkat Babinsa. Bintara Pembina Desa atau Babinsa adalah unsur pelaksana Koramil, Pos TNI AL, dan Lanut yang bertugas melaksanakan pembinaan teritorial di wilayah pedesaan atau kelurahan. Babinsa dijabat oleh seorang bintara atau tentara TNI berpangkat Kopral 1 sampai Sersan Mayor, di mana dalam melaksanakan kewajibannya bertanggung jawab kepada Danramil. Itulah perbedaan serta peran dan fungsi tugas dari keempat satuan kewilayahan TNI AD. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya.